Pernikahan Kristen itu adalah satu sarana yang Tuhan pakai untuk menguduskan suami, menguduskan istri. Kenapa harus dikuduskan? Nah, demikianlah Alkitab mengatakan bahwa kita semua adalah orang berdosa. Orang berdosa yang memiliki banyak keterbatasan, memiliki banyak kelemahan. Maka Alkitab membawa kita melihat satu keindahan, bahwa kita menikah itu untuk semakin dikuduskan oleh Tuhan. Nah, kalau kita melihat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, maka ada kerendahan hati kita bagaimana semakin lama kita sebagai suami semakin hidup dikuduskan oleh firman Tuhan, semakin dikuduskan oleh Roh Kudus di dalam menjalankan akan kebenaran Tuhan. Nah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya para suami yang hadir pada malam hari ini, Christian Husband Fellowship yang diadakan ini adalah sesuatu sarana di mana kita boleh kembali melihat betapa pentingnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang namanya merawat kebun pernikahan Kristen itu. Pernikahan Bapak sekalian, pernikahan saya dengan istri saya itu menjadi sesuatu fakta bahwa kita mesti rawat, kita mesti pelihara. Kebun pernikahan itu perlu dirawat, perlu dipupuk agar terpelihara. Nah, sekarang saya akan masuk di dalam pendahuluan selanjutnya. Jadi kita mesti berangkat di dalam satu pemahaman terlebih dahulu bahwa pernikahan Kristen itu adalah sarana yang Tuhan pakai untuk menguduskan hidup suami istri. Di dalam jatuh bangunnya suami istri, disitulah pernikahan sebagai sarana kita boleh semakin dikuduskan oleh Tuhan. Lalu, pernikahan Kristen bukan berarti setelah itu maka tidak lagi akan mendapatkan tantangan-tantangan. Pernikahan Kristen bukan berarti tidak ada kesulitan. Pernikahan Kristen bukan berarti tidak ada lagi godaan-godaan, tidak ada lagi hambatan-hambatan yang kemudian membuatnya itu akhirnya menghidupi kehidupan itu sebagai sebuah pernikahan yang lancar saja. Tidak, saudara. Pernikahan Kristen itu akan menjumpai keadaan yang berbeda-beda juga. Ada suka, ada duka. Ada senang, ada susah. Ada untung, ada rugi. Ada keadaan baik, ada keadaan kita mungkin berselisih paham, ada keadaan yang buruk. Dan di sanalah setiap suami dan istri sebagai anak-anak Tuhan, itu kita dituntut untuk bagaimana berespons dengan benar di hadapan Tuhan. Berespon tentu sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Nah, sebagai suami Kristen, kita itu perlu tahu bahwa suami Kristen itu adalah kepala keluarga. Kepala keluarga yang dipanggil untuk menjalankan perannya sebagai pemimpin rohani, sebagai imam di tengah keluarga, dan sebagai teladan, wakil Tuhan di dalam keluarga. Bapak Ibu saudara sekalian, Maxwell, seorang penulis Kristen, ya, kita lihat bagaimana dalam satu bukunya dia pernah mengatakan bahwa jatuh bangunnya sesuatu sangat dipengaruhi oleh pemimpinnya. Maka itulah sebabnya perlu sekali kita sebagai para suami memahami kembali panggilan kita sebagai pemimpin rohani keluarga, sebagai imam di tengah keluarga, sebagai teladan bagi istri dan anak-anak kita. Karena keutuhan keluarga Kristen di dalam konteks dunia ini itu sangat dipengaruhi bagaimana seorang pemimpin, bagaimana suaminya menjalankan perannya, bagaimana seorang ayah, kalau dalam konteks keluarga Kristen, seorang ayah menjalankan panggilannya, seorang suami menjalankan panggilannya. Kehidupan pernikahan Kristen adalah sebuah perjalanan hidup sepasang suami istri untuk menghidupi berita Injil dalam kehidupan pernikahan mereka.
Nah, inilah Bapak Ibu Saudara sekalian keunikan di dalam pernikahan Kristen. Yang tentu berbeda dengan pernikahan non-Kristen. Bagaimana kita dipanggil untuk menghidupi berita Injil itu. Orang yang sudah mengalami kuasa Injil akan dipanggil untuk menjalankan kehidupan yang sudah diperbaharui oleh Roh Kudus melalui berita Injil yang dia dengarkan. Maka peran Roh Kudus sangat penting juga di dalam keluarga. Peran firman Tuhan itu sangat penting juga di dalam keluarga. Nah, khususnya sebagai suami Kristen, kita dituntut lebih daripada istri dan anak-anak kita. Kita sebagai suami Kristen dituntut lebih memiliki kerohanian yang lebih baik, lebih saleh dibanding istri dan anak-anak kita. Kenapa? Kita pemimpin keluarga. Kita pemimpin rohani. Hancur baiknya pernikahan. Ya, tentu memang itu dua-duanya ya, tetapi suami istri, tetapi kitalah sebagai suami yang memiliki peranan yang sangat penting karena kita pemimpin keluarga. Nah, itu sebabnya sangat perlu disadari sebagai suami Kristen. Bagaimana kita kembali menghidupi yang namanya berita Injil dalam kehidupan pernikahan setiap kita. Perlu juga disadari, saudara-saudara sekalian, bahwa ujian demi ujian dalam kebersamaan hidup dengan seorang berdosa, yaitu istri, saudara, istri saya, adalah sesuatu gambaran bagaimana perlu terus kita sadar bahwa ada tantangan-tantangan tertentu di dalam keluarga, di dalam pernikahan. Pernikahan Kristen itu tidaklah pernikahan yang lancar-lancar saja. Kita mesti waspada, kita mesti hati-hati, kita harus terus bersandar kepada Tuhan. Kita harus terus membawa pernikahan saudara dan saya itu di hadapan Tuhan. Jangan pernah merasa bahwa kita ini mampu untuk bisa berjalan di dalam pernikahan tanpa Tuhan, tanpa bimbingan firman Tuhan. Tidak, Bapak Ibu, saudara sekalian. Karena yang terjadi adalah banyaknya tingkat perceraian hari ini. Banyaknya KDRT hari ini. Banyaknya kemudian kehidupan pernikahan yang tidak lagi harmonis. Apalagi di masa pandemi seperti ini, saudara-saudara sekalian, banyaknya tantangan hidup yang berkembang saat ini. Kesulitan ekonomi, stres yang mulai berkembang dan meningkat. Kita tidak bisa kemana-mana, kita mungkin hanya di rumah saja, bahkan bekerja di rumah, yang menyebabkan tingkat emosi itu semakin bertambah. Maka kalau kita tidak kembali kepada peran kita sebagai suami, maka ini bisa menjadi sesuatu hal yang justru akan menghancurkan. Maka saudara-saudara sekalian, kita perlu sadar bahwa ujian demi ujian dalam kebersamaan hidup dengan seorang berdosa, suatu saat itu akan menyurutkan kasih romantis seorang suami kepada istrinya. Maka jangan pernah menganggap saudara dan saya sebagai suami itu kebal, mampu, bisa. Kita harus terus bersandar kepada Tuhan. Kita harus terus rendah hati di hadapan Tuhan untuk terus datang, bermohon, lutut berdoa kepada Tuhan. Membawa pernikahan kita di hadapan Tuhan. Saudara dan saya di hadapan Tuhan. Kita tidak bolehlah menjadi orang yang merasa bahwa kita mampu, kita bisa tanpa Tuhan lagi. Inilah awal kejatuhan. Kalau seseorang sudah mulai merasa mampu dan bisa tanpa Tuhan, maka disitulah awal kejatuhan. Nah, itu sebabnya Alkitab terus membawa kita untuk datang kepada Tuhan. Belajar melihat apa yang Tuhan inginkan. Belajar melihat kembali kekuatan yang Tuhan berikan dari prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Saudara-saudara sekalian, ketika seorang laki-laki telah menikah, nah kita sekarang sudah masuk di dalam konteks pernikahan Kristen secara khusus. Ketika seorang lelaki telah menikah dengan seorang perempuan, saudara, maka seharusnya cara pandangnya terhadap pernikahan itu sudah harus berubah. Tidaklah mungkin kemudian seorang suami itu yang sudah menikah itu memiliki cara pandang yang sama dengan ketika dia masih bujangan, ketika dia masih SMA, ketika masih di SMP. Tidak, saudara. Satu prinsip di dalam ketika kita merenungkan makna seorang
laki-laki itu akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya, menjadi satu daging dan seterusnya. Salah satu makna yang kita bisa renungkan adalah bagaimana ada kemandirian. Ada kemandirian yang sudah seharusnya dimiliki oleh seorang suami itu. Tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada orang tua dan seterusnya. Tetapi di dalam konteks pernikahan secara khusus lagi, kita melihat bahwa cara pandang, worldview, mind kita sebagai suami ini sudah harus berubah. Perubahan seperti apa yang diinginkan Alkitab, saudara? Artinya, selain merubah sikap egoisnya kita sebagai suami, yang tadinya hidup untuk diri sendiri, sekarang jangan lupa, sudah ada istri. Kita sekarang sudah beristri, maka sikap kita juga sudah harus berubah. Tetapi yang paling penting juga yang kita perlu sadari adalah pernikahan antara suami dan istri Kristen itu bukanlah kemudian pernikahan sekedar hubungan seorang laki-laki dan perempuan saja. Tapi jangan lupa, saudara, bahwa pernikahan Kristen itu juga melibatkan pihak ketiga yang sangat menginginkan, yang sangat mendambakan, yang sangat bersukacita, bahkan menguduskan pernikahan itu. Yang sangat menginginkan pernikahan Kristen itu. Siapakah dia? Alkitab mengatakan, dialah Allah kita. Saudara-saudara, ingatlah bahwa sifat Allah sebagai Bapa yang mengasihi ciptaannya, terkhusus manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Maka kalau kita punya anggapan atau kita punya satu cara pandang yang clear seperti ini dari awal, pemahaman yang sudah benar bahwa kita menikah dengan seorang wanita yang dikasihi oleh Tuhan, yang merupakan ciptaan Tuhan yang begitu Tuhan kasihi. Karena dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Jadi, saudara-saudara sekalian, membangun sebuah kerangka pernikahan kita, itulah seharusnya dibangun oleh pilar-pilar kebenaran Tuhan yang akan terus mempertumbuhkan kehidupan pernikahan orang-orang Kristen. Nah, salah satu pilar yang sangat penting adalah ketika cara pandang suami melihat istrinya itu yang sudah berbeda dengan sebelumnya. Perbedaan itu terlihat bagaimana suami itu melihat istrinya adalah ciptaan Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Maka, kalau saya melihat istri saya bahwa dia adalah ciptaan Tuhan yang Tuhan begitu kasihi, kalau bapak-bapak sebagai suami melihat istri bapak-bapak bahwa mereka itu adalah ciptaan Tuhan yang Tuhan kasihi, maka kita pasti akan memperlakukan istri setiap kita, istri saya, istri bapak-bapak sekalian, itu tentu berbeda. Nah, kita akan melihat lebih jauh lagi bagaimana kita menjalankannya. Saudara-saudara, saya akan membawa saudara untuk merenungkan dua ayat di dalam Alkitab. Mari kita melihat dari Yesaya pasal 49. Prinsip kebenaran ini sebagai satu pilar dasar di dalam kita membangun pernikahan Kristen. Pernikahan saudara dan pernikahan saya. Bagaimana kita melihat pilar kebenaran ini akan mengubahkan cara pandang kita sebagai suami Kristen. Mari kita baca ke Yesaya pasal 49. Yesaya 49 ayat 15 dan 16. Saudara-saudara silakan membuka Alkitab dan boleh mengikuti, silakan membaca di tempat masing-masing, dan saya akan membaca dari tempat ini, Yesaya 49 ayat 15 dan 16. Saya bacakan, firman Tuhan berbunyi demikian. Dapatkah seorang perempuan
melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini ada di layar, Bapak Ibu boleh melihat Yesaya 49 ayat 15 dan 16. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Nah, bagaimana kita memahami kebenaran firman Tuhan ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan mengajak saudara untuk melihat konteksnya dulu ya. Nah, ini adalah satu firman Tuhan yang ditulis oleh Nabi Yesaya, saudara. Nah, konteks waktu itu adalah ketika umat Yehuda itu ditawan di Babel. Nah, bangsa Yehuda merasa bahwa Tuhan sudah tinggalkan mereka. Tuhan sudah melupakan mereka. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa kenapa Tuhan tidak tolong mereka ketika Nebukadnezar datang untuk menghancurkan mereka dan menawan mereka dan membawa mereka ke Babel. Saudara, sebuah kepedihan hati, sebuah bahkan dalam tanda kutip kekecewaan, luka hati yang muncul dari umat Allah pada waktu itu. Mengapa? Katanya kita adalah umat Allah, tapi kenapa kita ditawan di Babel? Setelah puluhan tahun di tanah pembuangan di Babel, mereka semakin yakin bahwa Allah telah melupakan mereka. Coba saudara bisa lihat di dalam ayat 14 misalnya. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Ini adalah satu ungkapan hati dari umat Allah yang merasa dalam tanda kutip, Tuhan sudah tinggalkan mereka. Tuhan sudah tidak peduli mereka. Bahkan ayat 21 saudara bisa lihat. Ya. Maka engkau akan berkata dalam hatimu, siapakah yang telah melahirkan sekaliannya ini bagiku? Bukankah aku bulus dan mandul, diangkut ke atas pembuangan dan disingkirkan? Tetapi anak-anak itu, siapakah yang membesarkan mereka? Sesungguhnya aku tertinggal seorang diri. Tetapi mereka ini, dari manakah datangnya? Saudara-saudara sekalian, bagaimana kita mengerti akan firman Tuhan ini? Maka kita perlu mengetahui dulu apa yang terjadi di dalam kehidupan umat Yehuda pada waktu itu, di dalam konteks pembacaan ini. Jadi pada waktu mereka sedang merintih, kecewa, ada kepedihan hati yang muncul, karena melihat bahwa Tuhan sudah tinggalkan dia. Apakah Tuhan masih mengasihi mereka? Apakah Tuhan masih peduli dengan mereka? Kalau peduli, kenapa kami tetap dibuang ke Babel? Bahkan berpuluh-puluh tahun di Babel, kenapa kami belum dibawa kembali ke Yerusalem? Ini semua adalah satu ungkapan-ungkapan kepedihan hati seorang atau umat Allah pada waktu itu. Nah, saudara sekalian, pikirkan baik-baik, renungkan baik-baik firman Tuhan ini, lalu nanti kita akan bawa prinsip ini di dalam konteks pernikahan Kristen. Tetapi saudara, apa yang kemudian Alkitab katakan? Tuhan menjawab dengan pertanyaan retoris. Tuhan menjawab dengan pertanyaan retoris ayat 15 dan 16. Dan ini adalah sebuah metafora. Ini adalah sebuah ungkapan, gambaran. Ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Saudara-saudara sekalian, ini adalah sebuah metafora yang kuat yang Allah kembali sampaikan kepada umatnya untuk menekankan kembali, untuk menyuarakan kembali, untuk mengingatkan mereka kembali, untuk memberikan mereka kembali gambaran, kekuatan,
pengharapan bahwa Allah tetap mengasihi mereka. Metafora yang kuat mengenai kasih perjanjian Allah. Allah dijelaskan sebagaimana seorang ibu yang sedang menyusui. Ya, kita bisa bandingkan juga itu di dalam Yesaya 44 ayat 21. Bahkan kasih Allah kepada umatnya lebih besar daripada kasih seorang ibu bagi anaknya. Dikatakan sekalipun dia melupakannya, sekalipun ibu itu mungkin melupakan anak kandungnya, aku tidak akan melupakan engkau. Jadi Allah mau menggambarkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kalau manusia yang tadinya mengasihi itu, dikasihi itu, lalu kemudian karena kekecewaan dalam hati begitu ya, melihat perilaku, melihat keadaan barangkali yang membuat mereka kecewa dengan pasangannya atau dengan anaknya atau dengan siapa saja yang ada di dekatnya, lalu kemudian dia tinggalkan. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah mau menggambarkan demikian adanya. Aku tidak akan melupakan engkau. Bahkan metafora kedua yang lebih tegas lagi, Allah katakan di ayat yang ke-16, saudara. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mata, saudara. Kalau dikatakan, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Ya, tentu nanti kita akan mengingat sesuatu di perjanjian baru. Tetapi apa yang mau dikatakan Allah di dalam bagian itu? Ini juga adalah satu gambaran, metafora yang kuat tentang perjanjian Allah yang sudah Allah torehkan kepada umatnya. Tentang Allah yang selalu mengingat perjanjiannya. Allah yang setia kepada perjanjiannya dengan keturunan Abraham dan seterusnya. Bukti kasih Allah yang besar digambarkan seperti dilukiskan, dikatakan di situ, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Saudara, bukti kasih Allah yang besar, bahwa dia telah melukiskan umatnya di telapak tangannya. Sehingga bagaimanakah mungkin Allah bisa melupakan mereka? Allah pakai metafora yang sangat kuat untuk menggambarkan kesetiaan Allah seperti ini. Saudara, kalau kita renungkan kembali umat Allah pada waktu itu, bukankah ini yang mereka tunggu-tunggu? Sebuah ungkapan pengharapan muncul kembali, yang kembali menguatkan iman mereka, yang kembali mendorong mereka untuk kembali melihat kasih setia Tuhan yang tidak melupakan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan inilah yang kita mengerti kemudian di perjanjian baru, bahwa bekas luka di telapak tangan itu senantiasa di depan mata Allah sebagai tanda kasih-Nya yang besar yang dicurahkan atas kita dan kerinduannya untuk memperhatikan kita. Ingatkah Bapak Ibu Saudara sekalian apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di atas kayu salib? Tangannya itu rela dipaku, saudara. Dibukalah tangan itu untuk dipaku. Ya, seorang penafsir mengatakan bahwa tangan itu dibuka. Paku itu dimasukkan, ditusukkan ke telapak tangan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Darahnya keluar agar nama kita tertulis di dalam buku kitab kehidupan. Nama orang-orang pilihan Allah itu ditulis di dalam buku kitab kehidupan. Saudara-saudara sekalian. Nah, sekarang konteks ini banyak berbicara tentang bagaimana Allah mau kembali menguatkan mereka, memberikan mereka pengharapan bahwa Israel tetap akan menjadi umat Allah yang dikasihi oleh Tuhan. Walaupun tadinya mereka melawan Tuhan, walaupun tadinya mereka memberontak tidak taat kepada Tuhan, tetapi kasih setia Tuhan tetap ada bagi mereka. Allah tidak melupakan mereka. Nah, sekarang prinsip inilah kemudian yang kita bawa di dalam kehidupan pernikahan Kristen. Nah, seperti apa itu? Nah, sekarang kita akan masuk slide berikutnya, saudara. Mari kita melihat dulu fakta yang terjadi saat ini. Masalah yang terjadi saat ini, saudara. Kalau mau jujur sebagai suami,
Sekaranglah kita lihat apa yang terjadi sebetulnya. Masalah yang terjadi. Pertama, saudara dan saya sebagai suami, seringkali kita gagal menghormati, menghargai istri. Kalau mau jujur, kita seringkali gagal sebagai suami menghormati, menghargai istri kita. Betapa tidak, saudara? Kita seringkali tidak lagi melihat istri itu sebagai pasangan yang mulia dari Tuhan, sebagai penolong yang sepadan dari Tuhan. Kita lupa bahwa istri kita itu adalah ciptaan Tuhan yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Kita bisa memperlakukan istri, ya banyak hal yang kita bisa katakan. Kita bisa memperlakukan istri itu bukan lagi sebagai seorang partner komunikasi barangkali. Kita tidak lagi menghargai istri kita itu di depan orang lain barangkali. Kita tidak lagi menghormati istri kita itu ketika kita sedang ada di dalam satu komunitas. Atau mungkin di gereja, atau mungkin di masyarakat, atau mungkin bahkan di depan anak kita tidak lagi menghargai istri kita. Saudara, ini menjadi satu fakta yang harus kita akui di hadapan Tuhan. Kita mungkin bisa gagal di sana sebagai suami. Gagal melihat anugerah Tuhan di dalam diri istri. Istri dianggap hanyalah sebagai pemuas keinginan suami saja. Keinginan biologis, keinginan agar melakukan sesuatu sesuai keinginan kita. Buatkan kopi, lakukan ini, mengasuh anak, ajarin anak di dalam sekolah online saat ini, lalu kita tinggalkan dia, pokoknya itu tugas istri. Kita seringkali tidak melihat lagi istri itu sebagai satu pribadi yang perlu dihargai, perlu dihormati, saudara. Yang kedua, kalau mau jujur, sebagai suami Kristen, saudara dan saya, mungkin kita juga jatuh di dalam sebuah dosa yang besar di hadapan Tuhan, yaitu kita merendahkan diri istri dan mungkin menyusahkan istri kita, istri saudara dan saya. Menyepelekan, tidak peduli, atau bahkan menyakiti hati istri dengan cara apapun. Apalagi sekarang di dalam masa pandemi, setiap orang akan banyak berhadapan dengan HP-nya, banyak berhadapan dengan laptopnya, karena segala kegiatan sekarang itu dengan online, sehingga banyak suami akan berhadapan dengan laptop, banyak suami akan berhadapan dengan handphone. Tentu itu tidak salah, tetapi yang salah adalah ketika suami sudah tidak lagi menghargai, peduli, ya, memperhatikan, bahkan mulai menyepelekan, karena ini sedang mengerjakan sebuah proyek besar begitu, sehingga istri tidak lagi dipedulikan. Ini fakta, saudara. Bahkan mungkin seorang suami itu, karena mungkin merasa dirinya dialah yang banyak bekerja di luar kantor, di luar rumah. Mungkin dialah yang banyak menghasilkan pendapatan keluarga. Mungkin dia lebih tinggi pendidikannya, dia mungkin S3, istri mungkin hanya S1 atau tamatan SMA. Lalu kemudian tidak lagi menghargai, tidak lagi kemudian memberi ruang di dalam kehidupan pernikahan yang sepatutnya. Bahkan kita mungkin sudah mulai sebagai suami, sudah mulai sombong dan menganggap diri istri kita itu rendah, sehingga gampang sekali kita bisa menyakiti hati istri kita. Saudara-saudara sekalian, suami Kristen bisa gagal memahami betapa Tuhan mengasihi sepenuhnya orang yang dinikahinya. Apalagi kalau sudah berpuluh-puluh tahun, saudara, ya, belasan, berpuluh tahun, ya, istri mungkin sudah dianggap sebagai teman dan tidak lagi melihat bahwa istri itu adalah seorang pribadi penolong yang sepadan. Saudara-saudara sekalian, perlu kita kembali hayati, renungkan betapa Tuhan
yang menciptakan istri, yang peduli, yang mengasihi. Bukankah itu menjadi satu sukacita seharusnya bahwa Allah peduli dengan para istri-istri Kristen? Betapa Tuhan benar-benar memedulikan istrinya. Betapa Tuhan benar-benar memedulikan istri suami itu. Allah merancang dan menciptakan orang yang menjadi istrinya. Bahkan dikatakan dia dicipta menurut gambar dan rupa Allah, saudara. Maka ciptaan ini mulia. Mahkota ciptaan itu manusia. Ada mahkota ciptaan mulia di dalamnya. Ada kemuliaan yang Allah taruh di dalam kehidupan diri pribadi seorang istri Kristen. Maka saudara, jika seorang istri adalah kaum pilihan Allah, Allah lah yang memperbaharui kehidupan rohaninya. Allah sangat menyayangi dan memperhatikannya. Allah begitu mengasihi, Allah begitu memelihara, peduli, bahkan memperhatikan seorang perempuan yang menjadi istri Kristen. Allah Bapa. Bahkan saudara ingat betapa Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia ini diutus oleh Allah Bapa. Allah Bapa mengutus Yesus Kristus anak tunggalnya untuk mati menggantikan anak yang dikasihinya di kayu salib. Betapa Tuhan Yesus itu sudah datang untuk menebus para istri-istri Kristen. Betapa Tuhan Yesus itu rela berkorban untuk membawa para istri Kristen ini kembali kepada Allah Bapa. Kenapa? Karena istri Kristen berharga di mata Tuhan. Maka saudara, betapa dalamnya Tuhan mengasihi seorang putri yang ditebus dengan darah yang mahal ini, yang menjadi istri Kristen. Nah, inilah yang saya pikir menjadi masalah yang seringkali muncul, dan ini terus harus disegarkan, harus diingatkan, harus dihimbau, harus dikhotbahkan, harus disampaikan bagi para suami Kristen untuk melihat, memiliki cara pandang yang benar kembali, melihat istri Kristen itu seperti apa. Maka saudara, kalau kita melihat di dalam bagian ini, bagaimana kita lebih jauh memahaminya? Nah, materi ini banyak kita kembangkan dari buku daripada seorang penulis Kristen bernama Gary Thomas. Nah, saya pinjam salah satu ilustrasi yang dia pakai, saudara. Dia mengatakan, pikirkanlah apabila Anda dan saya adalah seorang ayah yang memiliki anak. Ya, entah itu anaknya 3, anaknya 2, anaknya 1. Kita memiliki anak. Nah, kita sebagai ayah akan berharap dan berdoa agar anak kita kelak itu akan menikah dengan pasangan yang seperti apa. Kalau mau jujur, saudara dan saya sebagai orang tua, apa sebetulnya standar kita? Apa sebetulnya keinginan kita sebagai seorang ayah, seorang bapak, yang menginginkan kelak anak kita akan menikah dengan pasangan yang seperti apa sebetulnya? Nah, tentu, saudara, tentu kita inginkan pasangan anak kita itu nanti adalah dia yang menghormati dan menghargai anak kita dengan sungguh-sungguh. Terlepas anak kita memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan, tapi kita inginkan pasangannya itu. Misalnya kita punya anak perempuan, kita inginkan laki-laki yang nanti menjadi suami anak kita perempuan ini, dia mengerti, dia menerima kekurangan anak kita ini, ya, dia walaupun banyak kekurangan tetapi dia belajar memahami, walaupun banyak keterbatasan tapi dia belajar memaklumi, belajar bagaimana menutupi segala kekurangan-kekurangan daripada anak kita yang banyak kekurangan itu.
Bukankah itu yang kita inginkan sebagai bapa, sebagai orang tua? Apa yang kita inginkan? Kita ingin pasangan anak kita nanti itu adalah pasangan yang penuh pengertian terhadap kekurangan anak kita. Dan bukan memakai segala kekurangannya untuk meremehkan, memojokkan anak kita, dan membuatnya berkecil hati, saudara. Maka seorang ayah, saudara, kalau kita mau lihat bagaimana dia sangat sakit, bagaimana dia sangat menderita, bagaimana dia sangat terganggu, saudara. Coba pikirkanlah ini, renungkanlah ini, apa yang kira-kira yang akan terjadi terhadap seorang ayah. Atau pertanyaan yang lain, bagaimana caranya apa keadaan yang akan membuat seorang ayah itu akan terganggu dan akan marah? Saudara bisa jawab ini di dalam hati dan pikiran saudara, menjawab kira-kira apa yang akan terjadi ketika anaknya itu diganggu orang. Apa yang terjadi ketika anaknya itu dimarahi orang? Apa jadinya ketika seorang ayah melihat anaknya itu dilecehkan oleh orang lain? Ayah yang benar, saudara, akan marah. Ayah yang benar tidak mau melihat keadaan itu terjadi. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang diinginkan orang tua atau bapak terhadap calon pasangan anaknya? Bapak itu akan sangat mengharapkan bahwa pas anaknya nanti itu akan mendapatkan suami yang memiliki kemurahan dan akan memberikan dukungan semangat kepada anaknya dikala anaknya sedang bergumul dengan masalahnya. Bukan kemudian ketika mereka sedang bermasalah lalu mengatakan pulang saja ke orang tuamu. Bukan itu yang kita inginkan. Tidak ada seorang ayah, tidak ada seorang bapak, saudara, yang rela melihat anaknya diperlakukan seperti itu. Ketika ada pergumulan di rumah, malah anaknya itu dibuat sesuatu yang misalnya dipukul begitu ya, dipojokkan, dianiaya. Kita tidak mau. Tidak ada satu bapak pun di dalam dunia ini yang menginginkan anaknya nikah dengan penjahat, saudara. Tidak ada. Setiap ayah yang benar, setiap bapak yang baik akan menginginkan pasangan anaknya itu dihormati oleh suaminya, dihargai oleh suaminya, disayangi oleh suaminya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, seorang bapak sangat menginginkan anaknya itu menikah dengan pasangan yang tidak pelit, tidak egois, dan tidak menyiksa anak kita. Seorang bapak sangat merindukan anaknya itu ketika menikah dengan orang yang mencintainya, dengan orang yang begitu mengasihinya dengan tulus, meskipun anak kita banyak kekurangan dan tidak sempurna. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat ilustrasi ini, dan ini benar adanya, bukankah itu demikian? Tidak ada seorang ayah dalam dunia ini atau seorang bapak yang rela anaknya menikah dengan orang yang biadab, yang tidak menghargai, yang tidak menghormati, yang terus menekan, yang terus bahkan memukul, begitu ya. Tidak ada, saudara. Setiap bapak menginginkan anaknya menikah dengan pasangan yang menghargai, yang mengasihi, yang menghormati, yang peduli dengan pergumulan istrinya, yang peduli dan bagaimana dia hadir sebagai penolong istrinya. Tidak ada seorang ayah yang menginginkan ketika anaknya nikah, lalu ada masalah, ya sudah, pulang saja ke rumah, tidak usah lagi sama
laki-laki itu? Tidak ada, saudara. Ayah yang benar, bapak yang benar adalah dia tidak menginginkan anaknya itu berpisah dengan suaminya. Nah, demikian adanya kita, ya. Kalau kita lihat gambaran ini, seorang ayah, bapak itu menginginkan pasangan anaknya itu adalah orang yang sangat mengasihi anaknya. Saudara-saudara sekalian, ilustrasi ini membawa kita kepada prinsip bagaimana juga cara pandang Allah yang melihat istri Kristen itu sebagai putri yang begitu dikasihinya. Seorang ayah yang begitu peduli, begitu menginginkan pasangannya daripada anaknya itu nanti adalah orang yang begitu mencintai. Nah, demikianlah Allah menuntut para suami Kristen memperlakukan prinsip kebenaran ini sama terhadap istri mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, setelah melihat prinsip ini dan melihat gambaran yang lebih utuh lagi, maka bagaimana kita menghidupi kebenaran ini? Saudara, beberapa hal yang saya ingin sampaikan untuk kita renungkan bersama pada malam hari. Ketika ada masalah yang terjadi dalam pernikahan Kristen, pernikahan saya, pernikahan saudara, dengan pasangan saudara masing-masing, bagaimana kita mengatasi itu? Saudara, jangan lupa, kita menikah dengan orang berdosa. Tentu, ada perbedaan. Tentu, kemungkinan ada terjadinya gesekan di dalam sebuah relasi. Ketika pernikahan itu sudah bertahun-tahun, mungkin romantisme sudah mulai memudar. Maka, seorang suami yang semakin lama semakin mengetahui kepribadian istrinya, kalau dia tidak hati-hati, kalau dia tidak terus bersandar kepada Tuhan, dan terus merenungkan dan melakukan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan ini, maka dia akan menjadi seorang suami yang justru akan melawan prinsip kebenaran Tuhan. Itu sebabnya tidak sedikit pernikahan Kristen diambang kehancuran. Nah, karena itu, saudara-saudaraku, sebelum itu semua terjadi, kita perlu membenahi kembali cara pandang kita, melihat peran kita sebagai suami kembali dituntun oleh firman Tuhan. Solusi pertama, atau bagaimana caranya kita melihat peran kita sebagai suami Kristen, saudara dan saya sebagai suami Kristen. Pertama, saudara, ingatlah kembali bahwa kita dipanggil untuk menghargai dan mencintai pasangan kita sebagaimana Tuhan mengasihinya. Di dalam suka dan duka, di dalam untung dan rugi, di dalam senang dan ataupun juga tidak senang, keadaan baik atau buruk, kita tetap mengasihi pasangan kita. Tetap mengasihi istri-istri yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Bukan kemudian mengasihi itu hanya 1 tahun, hanya 2 tahun. Tapi sekali lagi, saudara, kebun pernikahan Kristen harus terus dirawat, dipelihara, dipupuk dengan firman Tuhan, dipupuk dengan anugerah Tuhan yang terus Tuhan berikan. Bagaimana suami Kristen kembali kepada firman. Karena firman Tuhan inilah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Saudara-saudara sekalian, ketika ada masalah dalam pernikahan Kristen, sebagai suami Kristen, bagaimana kita belajar kembali? Tetap terus mengasihi istri kita. Terus mengasihi istri kita. Kita dipanggil untuk lebih menghargai, melihat ada anugerah Tuhan di dalam diri istri kita, istri saudara dan saya. Mencintai pasangan kita itu sebagaimana Tuhan mengasihinya. Yang kedua, lebih banyak merenungkan, saudara, betapa berharganya istri di mata Tuhan.
Sadarkah saudara dan saya betapa Tuhan begitu mengasihi istri-istri Kristen yang takut kepada Tuhan? Betapa Tuhan begitu menghargai, begitu peduli dengan mereka. Betapa Tuhan mengasihi sepenuhnya orang yang menjadi istri Anda. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita juga terus membangun rasa takut yang sehat kepada Tuhan. Nah, ini satu sikap yang terus ada di dalam benak pikiran suami Kristen. Dia harus terus melihat bagaimana Tuhan Allah ada di depan dia, dimanapun dia berada. Maka yang ketiga ini, bagaimana suami-suami Kristen terus membangun rasa takut yang sehat akan Tuhan. Kenapa? Tuhan adalah Allah yang adil. Nah, kalau kita pegang prinsip ini, saudara, sebagai suami Kristen yang takut kepada Tuhan, maka itu akan menolong kita, membantu kita untuk terus hidup kudus di hadapan Allah. Saudara-saudara sekalian, takut akan Tuhan itu bersifat kekal dan terus diperjuangkan selamanya. Takut akan Tuhan itu merupakan dasar yang kokoh untuk membangun sebuah pernikahan Kristen seumur hidup. Lihatlah bagaimana pernikahan Kristen orang-orang di luar sana yang masih terus bertahan, bahkan sudah 50 tahun, 60 tahun pernikahan mereka, 70 tahun pernikahan mereka di dalam anugerah Tuhan. Kenapa? Salah satu hal yang selalu ada dalam diri para suami adalah jiwa, sikap, hati yang takut kepada Tuhan. Takut akan Tuhan merupakan dasar yang kokoh untuk membangun sebuah pernikahan Kristen seumur hidup. Saudara-saudara sekalian, takut akan Tuhan juga itu akan mengingatkan bahwa Tuhan yang di hadapannya, seorang suami mengucapkan janji pernikahannya dengan istrinya, akan berada juga bersama-sama dengan dia dimanapun dia berada. Bahkan ketika dia berada di hotel seorang diri, saudara, saat bertugas keluar kota. Bahkan Tuhan ada di depan dia saat ada kemungkinan Anda memiliki akses terhadap pornografi dan melirik wanita lain. Saudara, kalau sebagai suami Kristen, orang itu tahu bahwa ada Allah di hadapan dia yang bersama-sama dengan dia, maka itu akan membuat dia akan terus berjaga-jaga dan terus belajar untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, justru prinsip takut akan Tuhan yang menjadi dasar pondasi kehidupan pernikahan Kristen itu. Itulah yang akan menuntun suami-suami Kristen untuk tetap berjaga-jaga, waspada, mawas diri terhadap godaan hawa nafsu yang melawan Tuhan. Menyadarkan bahwa kita orang berdosa, lemah, dan gampang jatuh di dalam dosa. Maka kita butuh Tuhan, butuh Roh Kudus yang menopang kita. Butuh satu kebenaran yang terus ada dalam pikiran kita, bahwa kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Ada jiwa hati yang harus takut kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kita tahu kita lemah. Kita tahu kita gampang jatuh di dalam dosa. Maka kita harus bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, maka tumbuhkanlah rasa takut akan Tuhan dalam pernikahan Anda. Kita butuh prinsip ini untuk melindungi kehidupan pernikahan kita, saudara. Pernikahan saudara dan saya itu sangat-sangat memerlukan hati yang takut kepada Tuhan. Maka, tumbuhkanlah ini. Jangan matikan
tumbuhkanlah. Mintalah setiap hari kekuatan dari Tuhan, agar Tuhan terus menumbuhkan hati yang takut kepada Tuhan. Saudara, kalau membaca tulisan-tulisan orang-orang Puritan, apa yang menjadi concern utama mereka? Di dalam beberapa kalimat-kalimat mereka seringkali berkata kepada Tuhan, di dalam tulisan mereka, Tuhan, lepaskanlah segala hal yang ada di dalam diri, di dalam kehidupanku. Tapi satu hal Tuhan, jangan Engkau ambil hatiku untuk terus ada di dalam hati Tuhan. Jangan ambil hatiku Tuhan yang akan berpaling kepada Tuhan. Jangan. Semua boleh berlalu, semua boleh hilang, tapi jangan ambil hatiku untuk takut kepada Tuhan. Wah, itu menjadi concern mereka, saudara. Nah, mari kita belajar menghidupi kebenaran ini. Sebagai suami Kristen, kita dipanggil untuk hidup takut kepada Tuhan. Saudara, saya kutip lagi daripada tulisan Gary Thomas. Dia mengatakan, hadiah terbaik yang dapat Anda berikan kepada pasangan Anda adalah sikap takut akan Tuhan. Pribadi yang menciptakan dan mengasihi pasangan Anda. Itulah hadiah terbaik yang dapat Anda berikan kepada pasangan Anda. Maka saudara, solusi daripada bagian ini kita lihat. Bapa Surgawi tidak pernah mengalihkan pandangannya bagi anak yang dikasihinya. Ini harus menjadi satu pegangan kita sebagai suami. Allah mendengarkan ketika suami memarahi istrinya. Allah memperhatikan ketika suami memperlakukan kasar istrinya. Mata Tuhan akan tajam memandang suami yang tidak menghormati dan mencampakkan istrinya begitu saja. Allah melihat setiap tindakan kasar suami kepada istrinya yang adalah anak yang Allah kasihi. Allah bahkan menyaksikan suami yang meremehkan, yang menyepelekan, tidak peduli, atau bahkan menyakiti hati istrinya, yang adalah anaknya, putri dari Bapa Surgawi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus renungkan ini. Allah merasakan setiap perlakuan itu seperti suami sedang menganiaya Kristus sendiri. Ingat, istri Kristen yang takut kepada Tuhan itu juga adalah gereja, umat Allah. Bahkan Yesus Kristus menempatkan dirinya sama dengan gereja, sama dengan umat Allah. Ingatkah saudara ketika Yesus berjumpa dengan Saulus, ketika Saulus akan menuju ke Damsyik untuk membunuh pengikut Tuhan. Tuhan Yesus hadir di tengah jalan dengan cahaya yang menyilaukan. Dan dia mengatakan kepada Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Loh, kenapa Tuhan Yesus mengatakan, mengapa engkau menganiaya aku? Padahal Saulus sedang mau membunuh pengikut Tuhan. Karena Tuhan Yesus menempatkan dirinya sama dengan gereja, sama dengan umat Allah. Tuhan Yesus menempatkan dirinya sama dengan istri-istri Kristen. Maka kasihilah istri Kristen. Jangan aniaya. Nah, kalau kita pegang prinsip itu, saudara, maka pada waktu kita mulai mungkin akan mencoba untuk melakukan sesuatu yang kasar, yang tidak lagi mengasihi istri saudara dan saya, lalu kemudian kita ingat kembali. Ada prinsip Alkitab yang mengajarkan bahwa istri-istri Kristen yang takut akan Tuhan itu adalah putri yang dikasihi oleh Bapa Surgawi. Saudara-saudara sekalian, manusia berdosa tentu penuh dengan keterbatasan. Namun jika orang tersebut adalah orang pilihan,
Tuhan menerima dia apa adanya. Termasuk seorang istri Kristen, saudara. Bahkan Tuhan bersabar, menantikan dia berubah. Kenapa kita tidak sabar? Kenapa kita sebagai suami Kristen tidak sabar melihat perubahan itu? Kenapa kita mau menjadi hakim sendiri? Kenapa kita mau mengambil jalan pintas? Kenapa kita tidak mau turut di dalam waktu dan rencana Tuhan sendiri? Kalau kita melihat bahwa bahkan Tuhan sendiri pun sabar. Tuhan sabar. Sabar menantikan istri-istri Kristen itu berubah. Ada proses perubahan hidup yang dikerjakan oleh Roh Kudus, saudara. Bahkan Yesus Kristus sudah mati bagi istri-istri Kristen yang takut kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka di dalam pernikahan Kristen, seorang suami tidak sekedar menikah dengan seorang wanita. Namun ingatlah, saudara sebagai suami dan saya sebagai suami, ingatlah bahwa kita menikah dengan putrinya Tuhan. Sehingga pria tersebut harus memperlakukan putri Tuhan sebagaimana mestinya. Mari kita ingat prinsip kebenaran ini, saudara. Maka biarlah saudara dan saya kembali merenungkan prinsip ini. Mari kita memiliki cara pandang yang benar. Melihat istri-istri yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Cara pandang suami terhadap istrinya, saudara, itu sangat menentukan bagaimana dia berespon dan memperlakukan pasangannya dalam relasi pernikahan Kristen itu. Cara pandang kita harus dibenahi oleh firman Tuhan. Cara melihat istri-istri Kristen harus dikembalikan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saudara, ingatkah saudara dan saya sebagai suami Kristen? Di hari terakhir, ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, kita para suami akan berdiri di hadapan Allah dan akan memberi pertanggungjawaban di hadapan Tuhan sebagai seorang suami yang menikah dengan putrinya Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup bersama dengan putrinya Tuhan? Apakah seorang suami mengasihi dan memperhatikan istrinya sehingga Bapa surgawi atau Bapa mertua Anda di surga itu disenangkan? Apakah Allah tersenyum melihat kasih seorang suami melimpah kepada istrinya? Ataukah saudara dan saya sebagai suami Kristen sedang membangkitkan marah dan murka Allah karena selama hidup telah memperlakukan buruk putrinya yang sangat berharga itu? Jika hari ini Bapa mertua surgawi menilai perlakuan Anda terhadap istri, apakah dia cukup puas? Atau sebaliknya, justru sangat kecewa melihat cara Anda memperlakukan putrinya?